Baik, pertama saya pribadi membaca putusan, mulai dari putusan tingkat pertama, putusan banding dan juga putusan kasasi. Di dalam putusan tingkat pertama, saya membaca beberapa pertimbangan hukum dan juga fakta-fakta hukum, di mana pertimbangan yang ada yang sangat bagus, bahkan diakui di dalam pertimbangan tersebut bahwa Pak Adam Damiri sudah melakukan prinsip kehati-hatian. Bahkan ada saksi dari JPI sendiri yang bernama Hasan Asidik mengatakan bahwa tidak ada aliran dana di zaman Bapak Adam Damiri. Sehingga dari putusan itu, dari pertimbangan itu, saya berbicara dengan beberapa ahli. Bagaimana ini? Pertimbangan sangat bagus, tapi kenapa kok bapak saya divonis 20 tahun? Nah, setelah itu, setelah berbicara dengan para ahli, PK5 itu adalah laporan keuangan laba rugi dan kenaikan pendapatan saham dan reksadana. Jadi di zamannya Pak Adam Damiri itu tidak ada kerugian negara. Itu bahkan setiap tahunnya itu naik. Dan itu sudah disahkan oleh kantor akuntan pabrik yang ditunjuk oleh BPK dan disahkan pula oleh Kementerian BUMN serta disahkan oleh Dewan Direksi dan Komisaris. Artinya ini secara sah dan meyakinkan bahwa pada zaman Adam Damiri itu tidak ada kerugian negara. Nah, ditambah lagi novum yang ke-6 itu berupa mutasi rekening. Artinya kita membuktikan bahwa yang menjadi uang pengganti itu ternyata jaksa menghitung dari pengembalian hutang dan pengembalian modal dari saham Antam yang tidak ada kaitannya dengan Asabri. Bahkan penerimaan ini dari dua orang yang bukan tersangka, Hajatani Prem Ramchan dan juga Sutedi Awan Anis. Dan ini penerimaannya juga diterima di saat Pak Adam sudah tidak menjabat lagi sebagai Direktur Asabri. Gitu. Nah, inilah yang menjadi kehilapan karena uang pengganti itu seharusnya sebanyak-banyaknya dari hasil korupsi. Sedangkan Pak Adam Damiri itu tidak ada aliran dana dari Asabri maupun dari manajemen investasi. Artinya Pak Adam adalah satu-satunya orang yang tidak ada dan tidak terbukti memperkaya diri sendiri, gitu. Jadi plus dengan ya, jadi kalau memperkaya orang lain setelah dibaca di dalam putusan, mereka itu menerima dari manajemen investasi, sedangkan Pak Adam sendiri tidak pernah menerima aliran dana dari Asabri dan juga manajemen investasi. Nah, PK yang novum yang ke-7 itu mengenai pemberitaan. Jadi pemberitaan salah satu saham yang dikatakan merugi di zamannya Pak Adam ternyata mengalami keuntungan dan untungnya adalah signifikan. Artinya saham yang katanya merugi ternyata masih diperjualbelikan gitu. Nah, inilah yang ternyata tidak nyata dan pasti kerugian keuangan negaranya gitu. Jadi hilaf dan ya, karena kan kerugian keuangan negara itu harus nyata dan pasti, tapi ini ternyata tidak nyata dan pasti, masih potensi. Karena ini kan saham, ada untung ada rugi.